Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 Perdana di Indonesia, di mana kita akan ngebahas tentang startup, founder startup di sini, di mana kita ingin tahu nih challenge yang dihadapi apa dan juga harapannya bisa memberikan inspirasi untuk para penonton di sini gitu. Nah, kali ini bintang tamu kita adalah founder Clay and Clay. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Halo Mbak Diva. Halo Mbak Kayla, apa kabar? Baik, Mbak Diva gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget sih. Baik ya. Iya, belum Oke. sampai saat ini aku masih belum pernah jadi alumni. Oke, jangan sampai. Jangan sampai. Oke, semoga sehat terus ya Mbak Diva ya. Amin. Semoga juga para penonton yang di podcast 360 ini juga sehat semua ya. Amin. Oke, nah mungkin boleh dijelasin dikit nih Mbak, kayak tentang Clay and Clay sendiri tuh sebenarnya apa sih? Clay. Ya, jadi mungkin perkenalan aku dulu kali ya. Oh iya boleh. Aku gak disebut loh brand aku terus loh yang ada yang. Jadi nama aku Divanda Gita Desyani, kalau bisa mau cari di Instagram, tapi panggilan aku Diva. Aku founder dari Clay and Clay, brand natural beauty and wellness from Indonesia. Nah, Clay and Clay sendiri itu kan brand natural and beauty and wellness. Tapi memang fokusnya itu lebih kayak mengusung tema kesehatan mental. Oh oke. Jadi di satu sisi kita ingin menguatkan awareness tentang kesehatan mental melalui produk skincare natural dan juga wellness activity. Nah, wellness activity-nya bisa ada webinar, workshop bareng, atau nggak aku sharing bareng kayak gitu-gitu. Oh oke. Karena jadi ada visi bukan visi kali, moto kali, atau nggak purpose kali ya. Karena aku tuh percaya banget kalau misalnya healthy skin comes for a healthy mind. Benar. Jadi kulit sehat berawal dari kesehatan mental yang baik. Iya. Karena juga kalau misalkan mental kita nggak sehat tuh juga ngaruh ya ke penyakit fisik lah, Iya, ke bener kulit. banget. Makanya gitu kan. kalau penyakit kan kadang kita mikir ya udah percaya aja kan sembuh segala macem. Kita positive thinking. Nanti otomatis tuh kan tubuh kita merespon nih apa yang di pikiran kita. Jadi ya dia ikutan meregenerasi kulit atau gen-gennya itu baik gitu loh selnya. Begitupun dengan kulit. Kalau misalnya kita ada yang kayak stres, lack of sleep, terus kita jadi makannya gak beraturan, itu kulit kita juga memicu jadi bisa kusam, jadi bisa jerawatan. Karena kalau stres itu mengeluarkan hormon kortisolnya lebih tinggi. Nah, hormon kortisol itu tuh gunanya fungsinya untuk meningkatkan produksi sebum di kulit gitu. Jadi kayak holistik ya. Iya. Kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya produknya Clay and Clay sendiri tuh memang skincare yang aktif atau dia bisa pelengkap gitu barengan dengan skincare lain? Khusus sekarang ini Clay and Clay baru ada 2 produk, namanya produknya jenisnya face oil, yang satu acne face oil dan satu lagi rosanium face oil. Itu bukan active ingredients yang chemical, yang bukan kayak niacinamide dan sebagainya, tapi ini lebih kayak ke natural plant-nya. Jadi memang minyak nabati tanaman. Memang ada turunan dari misalnya kayak rosanium itu kan salah satu ingredientsnya adalah rosehip seed oil ya. Itu tuh memang ada kayak kandungan vitamin A-nya, tapi persentasenya tidak sebesar kayak kita pakai retinoid atau nggak retinol kayak gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya bisa dibarengin ya dengan bahannya aktif. Jadi produk Clay and Clay yang sekarang bisa dipakai dicampur sama brand-brand lain atau enggak jenis produk skincare yang lainnya. Jadi aman karena dipakainya di step terakhir. Ya. Berarti ini buat teman-teman yang mungkin masih pakai skincare yang udah nyaman gitu ya. Itu kalau misalkan mau pakai Clay and Clay itu malah nge-boost gitu nggak sih kayak vitamin ya? Kayak dia kayak shield, protector. Karena dia nge-lock semua skincare kita yang kita pakai. Biar daya serapnya lebih baik lagi sih. Oke, kayak superhero ya ada shieldnya. Karena tuh sebenarnya kita kalau pakai skincare itu nggak langsung meresap ke kulit tuh langsung masuk yang paling dalam. Itu tuh ada tarik menarik sama udara di luar. Iya. Kayak gitu. Jadi misalnya kita udah pakai nih kan, kalau misalnya essence kan watery. Nah, belum sampai serap sampai bawah banget, udah ketarik sama udara di luar kayak gitu. Jadinya enggak 100 ya? Iya, jadi enggak 100% serap ke kulit kita sih.
Nah gunanya Iya, iya, face iya. oil itu untuk ngasih protektif shield, jadi makanya dipakai di terakhir kayak gitu. Oh oke, berarti iya sih habis kita sebelum tidur gitu ya, udah bersih-bersih, udah pakai krim malam gitu kan, terus pakai clay and clay bisa jadi pelengkap ya. Oke, nah terus tadi kan tentang clay and clay nih Mbak, mungkin kayak aku pengen tahu nih perjalanan Mbak Diva sendiri gitu kan sebagai founder Clay and Clay. Itu sebelum Mbak Diva itu kepikiran buat bikin Clay and Clay, itu tuh backgroundnya apa sih? Mbak Diva Animasi. Oh, animasi. Iya. Oh, berarti bisa bikin animasi-animasi yang lain ya? Nggak tahu deh sekarang. Udah lama. Udah lama, tapi dulu aku bikin animasi joget, animasi Oh kayak bikin iya. film lah, bikin film 3D ya tapi animasinya. Oh, oke. Dulu cita-citanya pengen masuk Pixar, tapi entah mengapa ya namanya juga hidup ya. Seiring berjalannya waktu malah kayak, ya, tertariknya ke entrepreneur kan. iya. Oh, oke, menarik loh animasi. Oke, sebenarnya sekarang kalau mau dijalanin lagi juga sangat relevan kan di industri yang sekarang, apalagi tentang NFT kan lagi booming Iya, gitu kan. benar. Tadi sih niatnya mau bikin gimana Clay produk promosinya 3D aja kali ya gitu ya. Tapi aku malas ngulik ya. Karena kayaknya a lot of Iya, things to do ya. kan juga entrepreneur kan. Kita harus Iya, ngerti iya. semuanya walaupun gak spesialis banget gitu. Terus kayak mau belajar lagi, aduh kepalaku mumet ya. Udah langsung, aduh gempa Iya. bumi. Oke. Nah itu sebenarnya yang bikin motivasi gitu. Motivasi kamu apa sih waktu itu sebelum memulai jadi entrepreneur? Sebenarnya ya, aku tuh dulu jadi sebenarnya bikin Clay ini aku belajar menjadi entrepreneur tuh along the way. Jadi banyak banget ups and downs-nya, banyak banget kesalahan-kesalahan yang aku harus ulang lagi di tengah jalan kayak oh ternyata bikin marketing plan tuh begini ya. Oh my god, aku salah gitu. tapi ya udah gitu loh. Kalau bisa salah bukan aku berhenti tapi Iya. memperbaiki, evaluasi lagi, kemudian ya udah ikhlasin aja yang salah gitu loh. Kita ulang lagi kalau misalnya hasilnya memang nggak sesuai dengan yang kita ekspektasi yang kita plannya, ya kita evaluasi lagi terus-terusan. Jadi makanya emang never ending learning kan. Nah kenapa awalnya bikin Clay and Clay? Pertama itu karena banyak dorongan dari teman-teman yang pingin pakai skincare buatan aku, karena aku yang ngeformulasin sendiri. Jadi dari animasi, aku kan kerjanya di dunia media, dunia animasi dulu bentar, abis itu ke media tuh jadi desain. Terus aku nggak tahu kenapa aku ngambil sekolah skincare. Jadi chemist. Jadi from gitu. animation terus aku ke desain. Kayak short course gitu. Iya short course. Short course tapi lama 4 tahun loh. Oh itu tuh bukan short ya. Itu kuliah lagi Enggak, sih. karena aku lama aja mikirnya gitu kan. Lama kayak aku dari seni, otak mana tuh kalau seni, otak kanan apa kiri aku lupa. Kanan kayaknya ya. Kalau kreatif tuh apa ya? Itu tiba-tiba aku harus berubah switch persentase lah. Mana formulating kan. Iya formulating lah gitu-gitu. Berarti itu juga struggle dong, maksudnya dari yang tadinya mungkin art banget ya bisa dibilang kan, terus tiba-tiba formula banget. Itu kan ibaratnya kayak dari habis belajar IPS ke IPA nih. Nah itu yang ngedorong kamu tuh apa sih? Aku hobi sih, jadi aku suka ngutak-ngatik. Jadi aku suka crafting, suka bikin-bikin sesuatu. Ya? Iya, curiosity aku tinggi banget. Jadi ya udah, walaupun aku ngerasa yang student-student lainnya juga punya basicnya farmasi atau nggak chemist, aku bodo amat gitu loh. Jadi karena aku suka ya udah. Cuman memang ada struggle-nya, aku tidak paham itu bahasa apa, istilah apa, atau aku nggak paham gitu. Tapi pas making-makingnya aku ngerti gitu. Misalnya, wah gagal, logika aja gitu. Logikanya misalnya pertama kali aku bikin masker kan. Terlalu encer, berarti clay-nya aku tambahin lagi gitu. Kayak gitu. Dulu aku tuh clay mask, makanya namanya Clay and Clay kan. Tapi clay masknya aku tarik, aku ganti face oil karena waktu itu face oilnya tuh best seller banget, sold out cepet banget. Jadi aku pikir face oil dulu kayak gitu sih. Itu yang sebenarnya mau aku tanyain juga sih. Kan oil nih base-nya, tapi kok clay gitu kan. Iya itu sebenarnya ceritanya. Ternyata begitu. Oke. Menarik ya. Nah
sorry, tadi berarti ambil apa? Chemical Iya, apa tadi? organic skincare Organic formulation. skincare. Oke. Itu ngambil di mana? Di Inggris. Jadi ada aku waktu itu lagi liburan, lagi apaan ini seru banget, aku coba. Abis itu ternyata bisa online learning, aku bawa ke Indonesia. Cuman untuk beli alat-alatnya sama bahan-bahannya aku import dari Jerman karena pada saat itu belum ada yang bisa produksi di Indonesia. Karena lack of education buat di farm di sini. Karena Iya. di sini farmnya, maksudnya bukan ya, tanahnya tuh oke, tapi mereka nggak tahu caranya memproduksi sebuah bahan untuk ingredients natural. Jadi kayak kita bahannya diambil di sini, diolah di sana, kita beli lagi, terus kayak wow, bolak-balik ya. R&D-nya sih ya. Oke. Itu memang problem yang harus kita solve sih. Maksudnya di Indonesia kan kita ya, kamu tahu juga ya, resource kita banyak banget kan, tapi kita nggak bisa mengolahnya gitu. Bener. Oke, I see. Nah terus dari situ kan 4 tahun tuh cukup lama. Itu lingkungan gimana tuh? Maksudnya kan pasti harapannya kalau habis, biasanya ya kalau dari keluarga mungkin atau orang tua tuh kan kalau misalkan habis kuliah gitu kan udah selesai ya udah kerja aja gitu kan. Nah itu dirimu sempat ngalamin kayak gitu gak sih atau disupport full? Aku sebenarnya aku dibebasin sama orang tua untuk memilih jalur apa aja. Tapi pas saat aku menentukan aku pengen jadi pengusaha, jadi waktu aku pas lulus aku ngerasa aku pengen jadi pengusaha aja deh gitu. Bapak aku bilang kayak kamu kerja dulu 2 tahun buat tahu gimana tahu jadi bawahan, sistematika korporasi juga, biar kamu kalau misalnya bikin bisnis itu punya modal, punya network, sama tahu sistem manajemen kayak gitu. Karena kan aku bukan sekolah dari bisnis kan. Iya. Dari animasi kayak apa, nggak diajarin juga pula kan cara manajemen dan sebagainya. Iya. Makanya aku disuruh kerja dulu. Terus kayak 2 tahun lama banget sih. Ternyata 2 tahun tuh sebenarnya belum cukup ya buat belajar di satu company ternyata. Cuman dulu aku orangnya nggak, kalau sekarang kan lompat-lompat fine ya. Kalau dulu aku tuh belum tuh. Jadi aku ya benar-benar satu company aja gitu. Oke. 2 company sih, tapi lumayan corporate besar kan. Jadi aku belajar kayak begini cara, begini. So aku resign dan 2 tahun exactly 2 years aku resign. So aku bilang udah gak tahan banget nih. Bukan gak tahan. Aku gak tahan tuh bukan karena aku pengen bisnis, aku lupa. Aku gak tahan karena kerjanya sampai jam 3 pagi, aku gak kuat. Ternyata aku sakit mulu tiap hari. Tiap bulan tuh aku jalan ke rumah sakit. Ya ampun. Oke. Selama itu ya udah, akhirnya pas di sana aku bingung, aku ngapain ya gitu kan. Terus kayak ibu kamu gak kerja lagi apa gini. Iya sih. Tapi apa ya? Begitu kayak malas pulang malam gitu ya. Akhirnya aku dapat freelance segala macam. Nah, udah aku kerja based on freelance dong, desain kan. Dari situ aku baru terpanggil. Nah, aku sambil sekolah yang skincare itu. Oke. Tapi yang skincare tuh sekolah cuma buat hobi sama kulit aku. Karena kulit aku bermasalah waktu itu kan. Aku lagi stressful. Kesehatan mental aku kan ya kayak banyak pressure, kayak teman-teman aku pada di sini, kayak aku enggak sih, aku malah santai di rumah gitu kan. Iya. Kayak membandingkan. Iya sih kayak enggak, maksudnya aku membandingkan kayak dulu aku IPK aku tinggi loh. Tapi sekarang aku end up-nya di rumah aja. Terus mereka yang IPK lebih daripada aku gaji gede banget gitu kan, kayak jabatan udah oke. Terus aku kayak masih stay di sini gitu. Iya. Dulu masih galau, sekarang mah ya udah bodo amat kalau aku sekarang. Iya. Terus ya udah akhirnya yaudah asik bikin skincare aja buat kulit sendiri. Terus teman-teman aku pernah nyoba katanya jualan aja. Yaudah jualan, tapi emang waktu itu belum ada BPOM, jadi masih artisan skincare. Kayak gitu. Di situ deh. Nah, jadi riset aku lama loh, 2 tahun aku riset. Bukan riset sih, bikin skincare-nya itu kan aku mau formulasin sendiri kan. Itu 2 tahunan karena keterbatasan bahan baku di Indonesia. Gitu. Berarti sampai sekarang bahan bakunya udah ada di Indonesia atau masih ada. Ambil? Oke. Seru deh, udah ada di sini gampang. Iya, nggak perlu nunggu ini ya, nggak perlu nunggu shipping. Iya benar banget. Dan marketplace udah banyak ya. Iya. Oke, I see, menarik nih. Berarti kalian kan udah berapa lama nih? April besok 5 tahun. Wah, April besok. Oke, berarti bentar lagi udah anniversary ke 5 tahun ya. Iya ya ampun, udah lama juga ya. Itu berarti aku 5 tahun belajar jadi founder susah banget tuh berarti. Iya. Aku belum lulus. Ibarat orang ini masih TK nih sebenarnya. Iya, belum lulus. Ternyata susah juga ya jadi founder ya. Iya. Sebenarnya ya itu makanya di sini kenapa kita bahas ya. Sebenarnya kalau jadi founder itu
seru tapi nggak seseru itu juga. Maksudnya mental kita gitu kan, kita juga harus persiapkan gitu kan. Karena nggak bisa ya cuman asal buat produk gitu kan, habis itu langsung rilis tes sembarangan gitu kan, nggak bisa sebenarnya. Banyak persiapan yang kita lakukan, dan kalaupun persiapan yang kita lakukan itu kita harus tes market. Belum lagi kalau misalkan ternyata nggak work sesuai planning, jadi kita mesti evaluasi ya, mesti improve gitu ya. That's why kenapa tadi never ending learning proses ya sebenarnya. Oke. Jadi buat orang yang nggak suka belajar nggak usah jadi founder. Iya sih. Bener dong. Bener loh. Sebenarnya kan banyak banget sih anak-anak muda yang sekarang pengen jadi entrepreneur itu memang mereka suka, memang mental udah cukup, mereka punya modalnya juga. Atau enggak emang keturunan emang dia didikannya jadi pengusaha ya. Ada juga karena pingin keren, karena title, atau enggak jamnya fleksibel. Tapi mereka nggak mau belajar gitu loh. Nggak mau nikmatin prosesnya. Iya, nggak mau nikmatin, cepet instan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan dia, masalah itu gagal. Mereka memang itu gagal kan. Gitu. Iya benar. Dan mencari support system juga penting ya. Karena kalau enggak gimana ya, sebenarnya problem founder itu kan kurang lebih sama ya. Maksudnya gagalnya gitu kan, terus ngulang-ngulanginnya, ups and downs-nya. Kalau misalnya kita nggak menemukan network yang tepat juga, itu mempengaruhi nggak sih? Sangat mempengaruhi. Aku tuh sebenarnya di sekeliling aku para pekerja kantoran. Jadi I feel so alone and lonely. Karena kita nggak tahu nih mau cerita ke siapa. Kayak mereka misalnya aku mau cerita nih ke sini. Iya nih Clay lagi turun nih gini. Terus kayak oh gitu ya. Terus kayak iya sih. Iya. Do I need that gitu kan. Terus kayak bingung gitu, kayak ya udah semoga mungkin mereka ngomong gini, udah cari investor aja. That's not easy gitu kan, jadi investor kan. Dia pikir tinggal lempar. Angel investor tuh kan comes from family and friends. Lo mau invest gitu kan, kayak temen gue cuma segini doang gitu kan. Jadi kayak sangat bersyukur kalau misalnya banyak pengusaha yang emang networknya isinya pengusaha. Tapi kan kalau kan race-nya bukan ya. Jadi salah satu cara aku adalah mengikuti komunitas. Benar. Karena dari situ kita menemukan sesama founder lah ya gitu kan. Sesama owner lah, business owner gitu kan. Tapi memang kalau misalnya kita masuk komunitas, kita harus ini sih kosongin setengah gelas kita. Jadi kita jangan jumawa. Jumawa tuh bahasa Indonesianya apa jumawa ya? tuh apa ya? Kayak ini kali ya. Ngerasa paling bener. Ngerasa paling bener gitu kan. Karena bener. mungkin kita ngelihat, bisnisnya mereka masih 2 tahun nih. Gue udah 5 tahun nih. Lo belum ada apa-apa ya. Kita gak boleh kayak gitu sih. Bener. Cuma ada beberapa sih aku pernah ikut komunitas apa gitu ya. Jumawa banget nih orang. Aku keluar. ya pilih-pilih juga ya environmentnya ya. Jadi aku gak mau yang kayak gitu. Aku gak suka sama komunitas yang ada satu orang yang kayak gitu gitu. Enggak semua ya, satu orang. Aku tidak merasa nyaman, aku keluar aja gitu. Aku cari yang lain gitu. Kayak ibarat kita lagi ujian mau minta contekan, ditutup banget gitu ya. Dikasih pagar gak boleh nyontek. Iya, kan cuman sharing aja ya. Iya. Padahal kan sebenarnya ya sharing tuh gak apa-apa kan. Yang penting kan apa sih bahasanya? Yang penting tuh eksekusinya. Iya kan, yang penting eksekusinya. Betul. Dan biasanya eksekusinya pun tuh juga beda nih. Kalau misalkan, misalkan sesama, katakan misalkan kayak klien nih, terus ada kompetitor skincare juga gitu kan. Pasti proses eksekusinya juga beda. Walaupun mungkin visi misinya bisa dibilang sama gitu kan. Iya. Kapital juga beda ya. Bener. Kapital, networkingnya juga beda. Iya. Karena kalau misalkan capital, oke lah kita bisa cari sebenarnya. Yang penting networking gak sih zaman sekarang tuh, maksudnya kolaborasi gitu kan. Jadi kita emang harus open door ke semua orang gitu. Kalau misalkan masih ada yang pelit, kayaknya udah gak, you can sit with us gitu kan sih. Kayak udah gak relate. Iya udah gak relate deh. Sekarang saling membantu. Apalagi ini kan podcast 360 juga ini ya hasil kolaborasi ya. Iya. Dari Hire Maxi dan juga IMVE. Iya, aku juga tadi ngobrol kan. Siapa namanya tadi? Mas Rafael ya. Mas Rafael. Dari sini bisa ke sini tuh kayak wow keren banget dah gitu. Terus bisa gabung sama Hire Maxi bikin podcast ya. Iya.
Oke, nah kalau ngomongin tentang metaverse nih, Clay and Clay tuh nanti bakal ada planning ke sana gak sih? Tadi kan aku dijelasin kalau misalnya aku pengamat ya. Nah aku lagi mencari korelasinya dengan beauty itu apa. Tapi kalau aku lihat-lihat kan fashion udah masuk ya. Fashion udah masuk. Kemudian konser juga di Justin Bieber ya. Coachella juga udah masuk. Oh udah ya? Iya. Oh seru banget itu Coachella. Jadi bayarnya pakai NFT itu gak masalah. Oh gitu bayarnya pakai NFT. Kalau beauty aku taunya sih makeup ya. Jadi kayak kita ngaca langsung ada apa namanya jenis makeupnya gitu. Nah kalau skincare aku belum tahu karena kan kenapa aku pernah baca sih di sebuah artikel gitu kan. Kenapa fashion bisa dijual sangat mahal di metaverse, padahal kita nggak dapet barang aslinya. Aslinya ya. Itu dikarenakan di dunia metaverse walaupun memang agak mirip sama dunia kita, tapi di sana kita bisa kreativitas tanpa batas. Benar. Untuk sebuah seniman yang idealis itu sangat apa ya sebuah surga ya. Kita bisa membuat kreasi fashion itu dengan berbentuk aneka macam dengan bahan juga apa gitu kan yang bisa bikin itu lebih keren atau sebagainya. Nah mungkin kalau untuk kulit kali ya, untuk kulit mungkin di sana sekarang kan Clay and Clay sendiri kan punya tagline beda itu hashtag beda itu cantik kan. Mungkin nanti di dunia metaverse gak ada tuh standar kecantikan yang cuman putih. Kulitnya skin tan mungkin bisa aja hijau gitu kan. Oh iya, or fairy red ya kan red atau kan very pale gitu kan mungkin atau kan a bit kayak vampire gitu mungkin. Tapi tuh bisa juga loh, jangan-jangan nanti standar kecantikan di dalam metaverse tuh emang yang warna-warni gitu. Iya bisa jadi kayak kan Shrek gitu kan kayak, yang kayak hijau. Shrek kan hijau. Iya benar-benar kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Clay masuk ke dunia sana, mungkin pertamanya buka store kali ya, store atau enggak mencoba ads di sana. Aku juga nggak tahu, aku nggak tahu pokoknya. Tapi mesti explore lah ya, mesti explore sih. Itu kan wait and see lah gitu kan. Saling sama ini kan semua orang masih coba-coba juga kan. Sebenarnya formula yang tepat tuh apa sih yang bisa di dunia sana? Karena kan aku yakin banget. Di Indonesia kan pasti ngikutin yang di barat ya. Benar. Jadi kita melihat aja nih sambil kita coba-coba di sana. Iya. Tapi pasti aku yakin, bukan aku yakin sih, mungkin ya standar kecantikan di metaverse akan berbeda banget dibandingkan di dunia nyata. Yang mungkin bisa jadi efek baik ataupun buruk di kitanya juga kan. Benar. Siapa tahu setelah ada metaverse yang skin merah dan hijau itu hype banget, di dunia nyata udah gak ada beauty shaming lagi ya. Benar. Karena gak ada patokan itu tadi kan. Karena kita udah jadi bias ya. Iya kan tanpa batas. Tanpa batas kan, kita tanpa batas kan. Mungkin nanti skincare juga di saat di store kita datang mungkin ada kayak apa namanya alat yang bisa nge-scan kulit kita gitu kali ya. Bisa kayak aja loh, bisa aja kita itu. tuh sebenarnya problemnya apa? Iya. Nanti ada deliverynya, mungkin deliverynya langsung ke rumah kita aslinya. Iya. Tapi di store kita kayak ada kayak mungkin ada experience-nya gitu loh, experience belanja secara virtual, tapi tetap nanti akan dikirim langsung, mesti otomatis link to marketplace dong ya. Bener. Link to marketplace and then dia kirim direct ke rumah kita. Mungkin bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Kayak bener. online to offline-nya Amazon ya. Apa ya? Iya. Ada O2O itu loh. Iya. Yang dia bikin retail itu gak sih? Jadi kalau misalnya kita belanja kayak di department store gitu kan. Kita belanja sayur deh gitu kan. Kita belanja tapi kita gak ngambil barangnya langsung di rumah kan. Bener. Jadi kayak langsung di scanning gitu gak sih? Kita mungkin pilih gitu. Kayak gitu juga kali nanti sistem retail di metaverse ya. Bisa jadi. Nanti kulit juga kayak gitu. Iya. Sebenarnya sih karena itu dunia tanpa batas, jadi kita tuh bisa berkreasi, kita mau ciptain apa tergantung seliar pikiran kita gak sih? Iya makanya kayak ini zaman dimana dunia seni tuh akan berjaya. Di-appreciate, iya. Jadi apakah animator skillmu akan dikeluarkan lagi? Berjalan beriringan kalau bisa kenapa enggak gitu kan. Oke. Bisa. Oke, nah terus kalau misalkan dalam jangka waktu dekat nih kira-kira apa nih yang what's new in Clay and Clay gitu? Sebenarnya banyak banget sih planning inovasi produk di Clay and Clay ya. Cuman memang jujur sih kayak keterbatasan kapital juga.
Plus aku masih menerka behavior orang belanja sekarang. Karena mungkin persaingan dunia skincare sangat ketat ya. Iya. Nah marketnya tuh kayak agak beda tipis lah. Iya. Kayak sebenarnya kamu mau ke bawah banget. Iya. Tapi kalau ke bawah banget tuh berarti kan aku harus pivoting banget tuh. Kalau misalnya aku mau target bawah banget kan. Dan harus punya satu rangkaian. Terus cara marketingnya beda. Strateginya juga beda. Atau aku mau stay di aku kan di tengah ya. Tapi di tengah tuh orang pasti maunya ke atas. Tapi kalau aku pindah ke atas berarti aku berubah strategi. Jadi kayak aku masih bingung. Kayak aku mau berubah strategi pivot kemana ini gitu kan. Iya. Sedangkan orang beti-beti lah. Dan terus udah gitu belum lagi promosi cara marketingnya e-commerce yang selalu diskon. Itu sih. Jadi kita brand kan karena diskon mulu ya. Benar. Jadi sebenarnya orang tuh beli karena diskon atau karena dia cocok sih sama produknya. Kan skincare tuh banyak. Mau lu apa sih? Iya. Memang marketnya besar banget sih. Segmentasi pasar untuk skincare tuh sangat-sangat besar. Iya. Kalau misalnya kita bisa memaintain 1% aja itu udah survive gitu ya. Benar. Cuman ya itu karena clay itu pada awalnya marketnya di pasar red ocean. Aku gak kuat di capitalnya dong sama produk-produknya. Walaupun di otak aku kayak aku mau bisa bikin ini gitu kan. Tapi kan enggak ya, jadi aku aja gitu bikin produknya. Terus mau pindah geser kan butuh energi yang sangat besar ya. Gak bisa langsung sit. Gak bisa. Jadi udah aku sekarang kayak lebih acknowledge aja kayak ya Diva pindah dikit perlahan tapi pasti berubahnya sambil aku ikutan komunitas, dengerin orang, aku ikut competition kan, aku tahu HRMX dari situ kan. Iya. By the way juara 1 loh di kompetisi pitching hair maxi. Iya ya ampun aku juga gak nyangka itu. Walaupun sempat beberapa top 50, top 20 itu di bawah dulu ya. Kayak aku di bawah gak apa-apa yang penting masuk gitu kan. Oke, terus iya kayak gitu. Ya mungkin dalam waktu dekat aku akan mengencangkan kolaborasi sama brand-brand lain atau nggak sama pihak-pihak yang memang mau dikolaborasi gitu loh. Maksudnya kayak mungkin awarenessnya nggak cuma dari paid ads aja atau nggak endorse atau apapun, tapi lebih kayak partnership sama brand atau enggak pihak-pihak lain yang memang mau ini sih kerjasama, kita bikin sesuatu apa yuk yang bisa nge-awarenessin gitu. Apalagi kan clay itu kan identik dengan kesehatan mental ya. Benar. Jadi ya udah aku kan kayak tadi nih sebelum kesini ke podcast aku kan juga bikin acara kan. Apa sih hubungannya galau sama patah hati sama kesehatan kulit gitu. Itu lumayan banyak, daftar ada 100 orang. Acaranya memang gratis, tapi kan itu bagus untuk aware ya. Yeah. Untuk awareness tapi ada social impact-nya juga gitu. Kayak aku ngasih sharing-sharing, mereka jadi open, mereka ngerasa kayak oh ya I'm not alone, I'm not alone di sini gitu. Aku juga ngerasain satu, I can relate gitu. Iya. Ya, jadi ada apa ya ekosistem yang memang senasib sepenanggungan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin ya. Jadi aku start dari situ dulu aja. Nanti dari sana mungkin siapa tahu mereka percaya sama brandnya dari narasi storytelling dan mereka mau beli produknya. Betul. Oke, nah ini pertanyaan terakhir aja nih satu. Kira-kira apa nih pesan kamu gitu kan kepada orang-orang yang dia mau mau jadi entrepreneur di dunia beauty atau skincare? Siapin mental Ya. Siapin mental, harus tahu gimana cara kita overcome our anxiety, our failures gitu. Karena kan pasti setiap bikin bisnis kan ada ups and downs-nya ya. Benar. Kayak naik roller coaster ya. Ada teriak, ada yang biasa aja gitu. Itu sih siapin mental. Menurut aku mental tuh nomor pertama. Nggak cuman ready buat ininya ya, suksesnya aja gitu ya. Tapi juga harus ready buat gagalnya juga. Iya, kalau waktu, uang. Iya, benar banget sih. Yang penting passion lah ya. Benar. Yang penting mesti dicari motivasinya terus ya nggak sih? Iya. Terus kira-kira apa lagi ini selain mental? Terus banyak belajar. Karena being an entrepreneur bukan berarti kita berhenti belajar ya. Justru kita terus belajar, apalagi kan dunia ini semakin cepat ya. Kalau kita nggak pintar adaptasi, nanti kita ketinggalan. Benar. Curiosity-nya ya mesti dibangun terus.
Oke, kalau begitu mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Iya. Thank you banget loh Mbak Iya, Diva. sama-sama Mbak Kaila. Thank Nanti- you ya Iya, buat Yan. podcast 360 Hire Maxi IM. Bacanya gimana tuh? IMV. PE. Oke, kalau gitu nanti stay tune lagi ya teman-teman buat yang lagi nonton. Kita nanti nextnya akan ngebahas sesuatu yang lebih seru lagi, yang pasti persiapan kita di tentang metaverse pastinya gitu, dan juga tentang bisnis itu sendiri gitu. Harapannya nanti bisa ngasih kamu inspirasi ya gitu. Oke, kalau gitu see you next time. Thank you ya Mbak Diva ya. Iya, sama-sama. Oke.